Maaf Bu, ini ada paket buat Bu Heni. Nggak mungkin, Bi. Lagian masa saya baru nyampe sini orang udah tahu alamat saya. Tapi namanya bener buat ibu kok. Coba ibu buka. Bi Siti, tadi kan saya pesan sayur asem. Pasti sebentar lagi Bibi siapin kan? Maaf Bu, tapi Ibu nggak ada ngomong sama saya. Berarti memang di rumah ini saya nggak dihargain. Udah deh, gaya kamu. Kamu udah bikin jatuh, so baik lagi. Bu, kok ibu bisa jatuh kayak gini sih? Bulan, kamu pecat nih Bibi ya? Kamu kenapa sih? Tega ya kamu dorong-dorong saya? Enggak, itu nggak bener. Saya nggak ngelakuin apa-apa, Bu Heni. Jadi kamu bilang saya itu bohong, hah? Kamu mau fitnah saya lagi. Bulan, kamu pecat dia sekarang. Bulan, Bu, Yudi sama ibunya udah nyampe mana? Katanya sih tadi udah deket Bu, mungkin sebentar lagi sampai. Banyak juga makanannya. Bu. Bu, ulang. Nggak apa-apa, biar ibu yang lihat. Iya Bu. Tadi ada orang yang melempar batu ke arah ibu. Ibu tuh menghindar tapi kepala ibu kena tembok. Mas. Ibu, Kaki ibu juga sakit. kenapa ibu kamu ulang? Mas, nanti aku jelasin ya, tapi sekarang bantuin bawa ke rumah sakit dulu ya Mas ya. Biar aku bantu. Os, pelan-pelan. Mas nyalain aja mobilnya. Os, pelan-pelan. Bu, sebenarnya apa yang terjadi, Bu? Awalnya ibu itu mendengar ada barang yang jatuh. Terus ibu ke depan buka pintu. Tiba-tiba ada yang lempar batu ke arah ibu. Ya ibu menghindar dan ibu jatuh. Ibu melihat siapa yang melempar batu? Saya nggak lihat Bu, karena kan gelap. Ini fix bentuk teror, Bu. Pasti ada yang gak suka sama ibu. Tapi siapa ya? Apa ibu punya musuh? Tapi teror ini pas banget loh nak. Saat kita ke rumah Bu Heni, iya kan? Saat kita juga mau membicarakan pernikahan kamu dengan Bulan. Bisa jadi ada orang yang gak suka dengan rencana ini. Bu, ibu benar. Ada satu orang yang gak akan pernah suka kalau aku nikah Bu. Namanya Mas Ardi. Dia mantan aku. Ya, saya memang pernah menolak lamaran dan dia. Saya tolak lamaran kamu. Tapi kenapa, Bu? Ibu punya feeling, laki-laki ini laki-laki nggak benar. Sekarang mending kamu keluar dari rumah saya. Keluar kamu! Saya nggak terima ini. Ibu lihat aja. Ibu akan menyesal dengan ucapan ibu. Tapi kalau dia pelakunya, ibu jadi makin takut. Aku boleh minta alamat ya? Aku mau ke sana sambil peringatkan untuk tidak ganggu kalian lagi. Itu balasan buat kamu yang sudah menyakiti calon mertuaku. Yang ada di sini, aku yang akan penjarain kamu karena kamu sudah nuduh aku tanpa bukti. Aku nggak melakukan itu. Enak aja kamu main tuduh. Aku akan cari bukti-bukti dan cari kamu ke kantor polisi. Bu, Gimana Yudis? dia tidak mengaku kalau dia sudah melakukan teror ini, Bu. Mana ada si penjahat yang mau ngaku nak? Biar Tuhan yang balas perbuatannya. Bu Heni, tapi bagaimana ya rencana kelanjutan pembicaraan mengenai pernikahan anak kita Bu? Bu, saya minta waktu ya, sampai saya sehat. Bu, ibu kamu teriak kenapa, Bu? Astagfirullahaladzim, bisa pingsan. Bu, bangun, Bu. Aku harus telepon Mbak. Mbak harus pulang sekarang, Mbak. Mbak Wulan pingsan di rumah. Ini kenapa ibu pingsannya lama banget ya? Apa kita bawa ke rumah sakit aja? Bu, kita ke rumah sakit ya Bu? Nggak usah ya nak. Ibu pingsan kenapa? Tadi ada orang yang ketuk-ketuk pintu, terus ibu intip di jendela. Tapi tiba-tiba ada tangan, kukunya panjang, dan
warna hitam kayak gitu. Itu benar-benar mengerikan. Ibu takut dan ibu pingsan. Bu, ini pasti perbuatannya Ardi, Bu. Dia pasti yang udah neror kita. Rani, aku titip ibu ya. Aku mau nyamperin orang yang udah neror aku dan juga ibu aku. Iya, oke Mbak. Hati-hati ya Mbak. Ibu gak apa-apa sendiri. Ibu takut ada apa-apa. Kamu temenin Wulan ya. Iya ya Bu. Mbak cari Ardi. Ardinya udah pindah. Oh gitu. Makasih ya. Misi. Mas? Bu. Iya sayang. Mas? Dari tadi. Gimana nak keadaan ibu kamu? Enggak kok, kita baru aja sampai. Dan kita kesini mau jengukin ibu kamu. Sebenarnya sih udah sempat baikan, tapi tadi pingsan lagi karena ada yang nakut-nakutin ibu lagi. Ya sudah, kalau begitu rencana pernikahan kamu sama anak saya dipercepat saja supaya kamu dan ibu kamu ibu Maaf ya Bu Risma, bukannya saya nggak setuju, tapi saat ini kondisi saya memang lagi nggak sehat. Namanya juga anak satu-satunya. Saya mau ketika menikahkan anak saya dalam keadaan fit. Sejujurnya saya ini memang udah enakan, tapi tadi ada teror lagi. Jadi saya sempat jatuh lagi. Gini aja Bu, nanti sebaiknya nggak usah pakai lamaran, langsung nikah aja. Iya sudah Bu, saya setuju dengan ibu. Bu? Ibu kok nangis? Ibu kenapa? Ternyata selama ini ibu sering pusing itu bukan karena ibu darah tinggi, tapi ibu kena kanker otak Wulan. Emang ibu udah periksa, Bu? Tadi siang kepala ibu tuh sakit. Ibu benar-benar gak kuat. Akhirnya ibu minta tolong sama Rani. Rani antar ibu ke rumah sakit. Ibu kenapa gak kasih tahu Wulan? Kan Wulan bisa jemput ibu. Wulan bisa anterin ibu ke rumah sakit loh. Ibu gak mau ganggu kamu Wulan. Rani itu kan lagi gak kerja sejak dia di PHK. Dia banyak di rumah, jadi ibu bisa minta tolong sama dia. Ibu takut umur ibu gak panjang Wulan. Ibu kok ngomongnya kayak gitu sih, Bu? Boleh gak kamu menunda pernikahan kamu demi ibu? Iya, Bu. Nanti Wulan coba ngomong sama Mas Yudis. Pokoknya sekarang yang penting ibu harus sehat. Ya? Sayang, bukannya ibu nggak mau ngertiin ya. Mau sampai kapan kamu mau nungguin Wulan terus nak? Tapi ibu tuh pengen banget kamu segera punya anak, bisa memberikan cucu buat ibu. Kamu tahu kan, ibu sudah tua sayang. Tapi Bu, Wulan itu tuh lagi fokus sama pengobatan ibunya Bu. Itu artinya kamu sama Wulan nggak berjodoh nak? Ibu pengen aku sama Wulan putus gitu. Enggak, itu nggak seperti itu. Ibu sayang kok sama Wulan. Tapi kamu tahu sendiri kan, Wulan lagi fokus sama kesehatan ibunya. Ya kan nak? Tapi Bu, aku sama Wulan tuh udah bener-bener saling mencintai Bu, dan saling menyayangi. Cinta saja nggak cukup sayang. Coba deh kamu tuh perhatiin nggak sih, setiap kamu mau ketemu sama Wulan selalu ada halangannya. Itu artinya kamu tidak berjodoh. Alasannya apa sayang? Kamu mau kita putus? Aku gak mau jadi beban kamu kalau kamu terus nungguin aku. Ibu kamu juga pastikan pengennya kamu cepet nikah. Kalau soal itu, aku nggak apa-apa kok. Aku bisa nunggu. Tapi gak sama ibu kamu, Mas. Juga udah dengar kok obrolan kamu sama ibu kamu waktu kamu pulang dari rumah aku. Aku akan coba ngobrol lagi sama ibu aku ya. Aku gak mau ngehalangin kebahagiaan ibu kamu. Jadi lebih baik kita putus, Mas. Kasihan ibu kamu. Udah cukup ya, Mas. Kamu jangan ngejar aku lagi. Kamu gak boleh lagi datang ke rumah aku. Bu, hari ini Bu ada jadwal kemoterapi kan? Iya. Biar Wulan anter ya. Setelah itu Wulan baru berangkat ke kantor. Sayang, ibu pikir kamu gak usah anterin ibu. Bu ini udah siap? Kali ini Rani yang akan nemenin ibu. Ibu gak mau kamu ke kantornya juga terlambat. Nanti kamu dipecat, ya? Loh Rani, kamu gak apa-apa anterin ibu? Iya Mbak, gak apa-apa kok. Uang buat nanti bayar kemonya. Pokoknya kalau ada apa-apa nanti kamu kabarin aku ya. Ya udah Bu, kalau gitu Wulan berangkat ya. Kamu hati-hati ya Wulan ya. Hati-hati ya Mbak. Bu, kita ngapain Bu?
mau kesini? Ibu mau belanja, ibu mau beli tas baru dan baju baru. Mana uang dari Wulan? Kasih ibu sekarang. Bu, tapi kan itu uang untuk kemoterapi ibu. Ini buat kamu. Kamu beli apa aja di dalam. Tapi ingat ya, kamu tutup mulut kamu rapat-rapat kalau ibu sebenarnya tidak sakit kanker. Jadi selama ini ibu cuma pura-pura sakit. Pokoknya kamu jangan keceplosan sama Wulan. Bilang sama Wulan, kamu benar nemenin ibu ke rumah sakit, kemoterapi. Apa jangan-jangan dulu yang neraruan itu kelakuan ibu, bukan Ardi, Bu? Iya, ibu yang lakuin. Nanti malam kamu lempar rumah saya, jangan sampai kena saya. Awas kalau kena. Nih. Malam ini kamu ketok pintu rumah saya. Taruh tangan kamu di jendela, seolah-olah kamu meneror saya. Ibu yang membuat Wulan itu putus sama Ardi. Kenapa ibu ngelakuin itu semua? Udah, nggak usah banyak tanya. Sekarang temenin ibu. Ayo. Ayo. Wulan, kamu kok jam segini udah pulang? Ibu tadi di rumah sakit, kemoterapi. Tapi ibu yang belanja sama Ara nih. Bohong. Ibu bohongin aku kan, Bu? Ibu nggak sakit kanker, ibu nggak kemoterapi kan, Bu? Enggak. Ibu kemoterapi. Ibu ke rumah sakit. Ibu jangan bohong lagi sama aku, Bu. Aku tadi ke rumah sakit dan aku dikasih tahu kalau ternyata ibu nggak sakit kanker kok. Pasien atas nama Bu Heni memang sering periksa di rumah sakit ini. Tapi berdasarkan data, Ibu Heni memiliki riwayat hipertensi dan diabetes. Tapi tidak pernah divonis kanker otak. Ibu memang selama ini bohong. Bu, kenapa sih Bu ibu tega sama aku? Tuh jangan-jangan selama ini yang udah neror aku bukan Ardi tapi ibu. Ya, benar. Ibu tidak mau kamu menikah karena ibu nggak mau nasib ibu seperti teman-teman ibu. Ya emang teman-teman ibu kenapa sih, Bu? Jeng, anak saya maksain saya untuk tinggal di panti jompo ini. Karena anakku itu sibuk sama keluarganya. Jadi saya nggak ada yang ngurusin. Jeng Heni tahu nggak? Almarhum Jeng Cynthia itu kan baru ditemukan setelah beberapa hari meninggal. Karena anak-anaknya itu sudah nggak ada yang peduli sama dia. Semenjak anak-anaknya itu sudah menikah dan sudah berumah tangga sendiri. Bu, percaya sama aku, Bu. Aku nggak akan kayak anak-anak temennya ibu, nggak akan. Ibu harus percaya sama aku. Aku nggak mungkin mengabaikan ibu. Kamu memang bisa ngomong kayak gini karena kamu belum menikah. Tapi kalau kamu udah menikah, apalagi punya anak, yang kamu urus itu anak dan suami kamu, bukannya ibu kamu. Ibu yakin kok. Bu, kalau ibu nggak mau Mbak Wulan nikah karena takut gak ada yang ngurus ibu, terus gimana sama Mbak Wulan, Bu? Ibu juga kan nggak selamanya hidup. Kamu dengar baik-baik ya. Itu urusan nanti. Sekarang ini saya belum meninggal. Saya nggak mau anak saya ini menikah. Terus kalau misalkan ibu nggak meninggal, Mbak Wulan nggak akan nikah gitu. Ibu jangan egois dong, Bu. Ibu jangan mikirin diri ibu sendiri. Ibu juga mikirin dong kebahagiaan Mbak Wulan. Kamu bisa diam nggak sih? Hah? Bisa diam nggak? Kamu itu siapa? Kamu tuh cuma tetangga. Jangan ikut campur. Sekarang kamu pulang. Pulang sekarang. Maafin sikap ibu aku ya. Iya, Mbak. Aku benar-benar nggak nyangka ibu ngelakuin ini sama aku, Bu. Kamu dengar ya. Ibu sudah bilang sama kamu, sampai kapanpun kamu nggak boleh menikah. Titik. Aku benar-benar kecewa sama ibu. Terus kamu mau gimana sekarang? Mau kamu apa? Aku akan tetap menikah dengan Mas Yudis, dengan atau tanpa restu ibu. Jadi kamu berani ngelawan ibu. Kamu tahu, kalau kamu ngelawan, itu artinya kamu jadi anak durhaka. Nggak ada anak yang mau jadi anak durhaka termasuk aku. Aku juga nggak mau kok, Bu. Aku cuma mau menikah aja, Bu. Aku nggak akan mengabaikan ibu. Aku juga nggak akan berhenti ngurusin ibu kok, Bu. Aku cuma mau nikah. Sampai kapanpun juga, ibu tidak akan mengizinkan kamu menikah sama siapapun. Titik. Ibu benar-benar udah nggak bisa diajak ngomong lagi ya, Bu. Wulan, kamu mau kemana? Kamu jangan jadi anak durhaka. Wulan, kamu mau di neraka? Apa jadi ibu kamu bohongin aku soal kanker dan soal semuanya? Ibu aku ngelakuin itu karena dia nggak mau kalau aku sampai nikah. Dia takut kalau dia tuh ngalamin apa yang teman-temannya alamin. Makanya maksud aku ya udah kita nikah aja walaupun tanpa restu ibu aku. Toh bapak aku juga udah meninggal kan. Bisa pakai wali hakim kan, Mas? Enggak. Aku nggak mau kita nikah tanpa restu dari ibu kamu. Kalau tanpa restu dari ibu kamu, kalau rumah tangga kita nggak langgeng gimana? Mau nungguin restu dari ibu aku tuh sampai kapan, Mas? Sampai ibu aku meninggal gitu? Ya aku nggak mau. Kalau ibu aku meninggal, aku sayang sama dia. Begitu, kita sama-sama berdoa biar semuanya diberikan kebaikan. Ya Allah, aku sayang sama ibu. Tapi di sisi lain, aku juga pengen merasakan menjadi seorang ibu dan seorang istri. Tapi mata ibuku sepertinya semuanya mustahil. Wulan, mulai saat ini ibu restui Makasih ya, Bu. kamu menikah dengan Yudis. Makasih ya, Bu. Yudis, Ibu Risma
saya minta maaf ya atas kesalahan saya selama ini. Tapi memang kamu udah tahu alamat barunya? Belum, Bu. Wulan coba telepon juga masih nggak aktif nomornya. Aku benci mereka. Aku sangat benci mereka. Terutama ibunya Wulan. Gara-gara dia, aku nggak jadi nikah sama Wulan. Jadi mulai sekarang kamu dan ibu tinggal di sini ya, bareng sama aku dan juga ibu. Ibu nggak apa-apa kan? Ibu malah senang banget bisa dekat selalu sama Wulan. Di sini, sini. Bu Heni, Wulan, ini Bi Siti. Dia asisten rumah tangga kami. Dia sudah kita anggap sebagai keluarga. Terus sudah ngurus kamu ya nak dari kecil ya saya. Iya. Biar saya ambil dulu, Bu. Silakan Bu. Belum usah, nggak apa-apa. Ayo silakan, silakan. Maaf, Bu. Ini ada paket buat Bu Heni. Buat saya? Nggak mungkin, Bi. Saya baru nyampe sini orang udah tahu alamat saya. Tapi namanya bener buat ibu kok. Coba ibu buka. Bu, ini ibu lagi nggak nero diri ibu sendiri kan? Kayak yang udah-udah kan? Wulan, ibu nggak mungkin ngelakuin itu. Ibu udah bilang sama kamu, ibu nggak bakal berbuat kayak gitu lagi. Ibu udah insaf. Ini ada apa sih? Ibu takut beneran nih. Aku curiga deh. Yang ngelakuin ini pasti si Ardi. Karena Ardi tuh masih kesel banget sama ibu. Ibu jadi takut. Ardi niat banget mau celakakan ibu. Tolong ibu Wulan. Ibu tenang ya. Lagian kan sekarang ibu udah tinggal di sini ibu nggak sendirian. Jadi aku rasa nggak mungkin ada yang berani nyakitin ibu ya. Mas, dibuang aja kenapa sih Mas? Aku buang ya. Ini ikan goreng yang Ibu mau. Terima kasih Bi Siti. Sama-sama. Bi Siti, tadi kan saya pesan sayur asem. Pasti sebentar lagi Bibi siapin kan? Maaf, Bu, tapi Ibu nggak ada ngomong sama saya. Berarti memang di rumah ini saya nggak dihargain. Minta sayur asem aja. Bi Siti sampai lupa. Bu. Udah ya Bu. Mungkin Bi Siti lupa. Maafin Bi Sitinya ya. Bi Siti harus minta maaf. Saya minta maaf, Bu. Mungkin saya salah. Ya, saya maafin. Tapi tolong ya, hargain keberadaan saya di rumah ini. Baik, Bu. Ayo. Oh iya, mau aku ambilin, Pak? Kalau usah kamu jadi mana? Ayo, Bu. Bu Heni, tega ya kamu? Udah deh, kamu udah bikin jatuh. So baik lagi. Bu, kok ibu bisa jatuh kayak gini sih? Wulan, kamu pecat nih Bibi ya? Kamu kenapa sih? Tega ya kamu dorong-dorong saya? Enggak, itu nggak bener. Saya nggak ngelakuin apa-apa, Bu Heni. Jadi kamu bilang saya itu bohong? Hah? Kamu fitnah saya lagi. Wulan, kamu pecat dia sekarang. Bu Heni, maaf ya Bu, bukannya saya mau membela Bi Siti. Saya tahu betul Bi Siti ini sudah lama kerja di saya. Saya tahu sifat dia Bu. Ibu juga belain Bi Siti daripada besannya ibu. Bu. Bentar ya, gini aja. Kita cek CCTV yang ada di sini aja, Mas. CCTV-nya bisa kan, Mas? Ya udah, kita cek CCTV aja ya, biar semuanya clear. Ini sih. Udah di bagian sebelah sini tuh, dia kayaknya nggak masuk kawasan kena CCTV deh. Tuh, bener kan? Pelakunya kamu. Kamu kenapa sih? Hah? Untung kamu diselamatin sama CCTV. Aku yakin bukan Bi Siti yang ngelakuin ini ya. Kayaknya ini perbuatannya Mas Ardi deh. Kali ini saya percaya sama kamu. Kalau besok-besok perbuatan kamu kayak gini lagi, awas kamu. Bu, udah deh. Bu, ini sih bukan teh. Ini tuh air gula. Siti, ini kamu kan yang bikin? Saya kan udah wanti-wanti sama kamu. Kalau saya punya sakit gula. Saya memang buatin teh buat Ibu, tapi saya nggak menambahkan gula sama sekali, Bu. Itu semua sesuai pesanan Ibu. Jadi maksud kamu saya fitnah kamu? Iya. Wulan, kamu cobain deh. Iya bener ini manis banget. Tapi beneran saya nggak menambahkan apapun. Saya berani sumpah. Pasti ada orang lain yang menambahkan gula di teh Bu Heni. Kejadian ini di dalam rumah. Kalau ada orang lain yang masuk ke rumah ini, kita semua tahu. Iya masuk akal juga sih apa yang ibu bilang. Tolong percaya sama saya, Bu. Kamu ini mulai ngelunjak ya. Dan kamu bikin masalah sama saya. Saya mau dia dipecat. Kalau enggak ya saya keluar aja dari rumah ini. Yudis, kenapa? Kenapa kamu diam? Kamu belain RT kamu. Iya, daripada ibu mertua kamu. Saya mohon maaf sebesar-besar ini. Dengan berat hati, saya harus pecat Bibi. Yudis, kamu kenapa sih lebih percaya Bu Heni yang baru saja masuk rumah sini
dibanding Bu Siti yang sudah puluhan tahun ikut kita. Tapi Bu, ketidaknyamanan yang diberikan sama Bu Siti terhadap mertua saya, ini udah keterlaluan Bu. Kalau besok-besok jadi fatal gimana? Keputusan aku sudah bulat. Bu Siti saya pecat. Yudis, Maaf ya, saya berangkat aja nih. Bu Siti, saya minta maaf ya, nggak bisa mempertahankan kamu. Iya Bu, nggak apa-apa, saya ngerti. Tapi Bu, besan ibu itu sepertinya nggak baik. Saya yakin dia udah fitnah saya. Kenapa fitnah kamu? Saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas, ibu harus hati-hati ya. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nggak mau gara-gara masalah ini hubungan aku sama mertua aku itu jadi bermasalah loh Bu. Lagian juga kan Bisitinya udah dipecat sekarang. Ibu minta maaf ya nak. Aku ke dalam dulu ya Bu. Iya. Bagus, bagus. Semua orang itu percaya kalau Mbak Siti itu memasukkan gula yang banyak ke tehnya aku. Padahal pelakunya aku sendiri. Sebenarnya Mbak Siti itu nggak salah sih. Tapi ya gimana ya? Dia itu harus dikorbankan agar Yudis dan ibunya tuh terus bisa berantem. Ini tuh baru api kecil, tapi lama-lama akan membesar. Dan Yudis itu akan selalu ribut sama ibunya. Yudis juga akan ribut sama Wulan. Yes. Oh, saya dengar sendiri kok barusan. Ternyata kamu benar-benar tidak mau berubah ya. Jadi Ibu Risma itu udah dengar saya ngomong apa. Berarti Ibu Risma udah tahu dong tujuan saya ke depan apa. Saya nggak nyangka ya. Tega sekali sih. Bu Heni itu mau memisahkan anak-anak kita. Iya, saya itu tidak rela ya kalau anak saya Wulan berbakti kepada mertuanya. Apalagi dia sibuk mengurusin suaminya. Dia itu harus ngurusin saya, ibu kandungnya yang sudah membesarkan dia, menjaga dia. Mas, Ya. syukurlah kamu udah pulang nak. Ibu mau bicara sama kamu. Kenapa Ibu? Soal mertua kamu. Ternyata sampai sekarang dia tuh belum berubah. Dia masih egois seperti dulu. Tahu nggak? Bi Siti itu sudah difitnah supaya kamu, Wulan juga ibu tuh berantem. Dia pengennya kamu tuh berpisah sayang. Ini semua bohong. Ibu betul-betul sudah terpengaruh. Ibu Risma sama Siti. Mana mungkin saya memisahkan anak saya dengan suaminya. Percayalah nak sama ibu. Ibu nggak mungkin berbuat kayak gitu. Mohon maaf ya Bu ya. Aku lebih percaya sama mertua aku Bu. Bu, aku yakin ibu aku udah berubah kok. Buktinya nggak serestu aku sama Mas Yudis untuk menikah kan Bu? Wulan, kamu nggak perlu repot ya ngebelain ibu. Ibu nggak mau jadi beban kamu. Nggak apa-apa ibu pergi dari rumah ini. Biarkan ibu sendiri sampai ibu mati. Ibu kok ngomongnya kayak gitu sih Bu? Nggak. Pokoknya aku nggak akan pernah ninggalin ibu. Ibu nggak boleh pergi dari sini ya. Jangan pergi Bu ya. Ini semua mungkin cuma salah paham aja Bu. Ibu nggak masalah tinggal di sini. Asal ibu jangan difitnah lagi. Bu, aku mau ibu janji nggak ngelakuin ini semua ya. Gak mau nak. Harusnya kamu tuh membiarkan mertua kamu pergi dari sini. Kamu tuh harus percaya sama ibu. Kehadiran Bu Heni di rumah sini itu hanya ingin merusak rumah tangga kamu sayang. Kamu harus percaya sama ibu nak. Astagfirullahaladzim. Suara ketukan itu di jendela kencang sekali. Kamu kan tadi malam yang sudah neror saya. Ngaku! Aduh, jadi nggak enak. Ketahuan deh aku. Kenapa sih? Kamu kenapa sih? Kenapa ibu? Kenapa? Aduh, kenapa sih ibu tega banget sama aku? Ini loh ibu mertuamu ini kayaknya kemarin belum puas ya fitnahnya. Yudis, kamu jangan percaya sama mertua kamu. Dia tuh tadi pegang tangan ibu tuh, tangan ibu diginiin seolah-olah ibu tuh salah di depan kamu nak. Emang ada ya orang yang mau nyakitin dirinya sendiri? Gak mungkin ibu kenapa sih nyakitin saya terus? Bu, ya Bu aku percaya kok sama ibu. Bu jangan kayak gitu dong. Ibu aku dulu pernah egois, pernah bohong, tapi sekarang ibu aku udah berubah loh. Kamu jadi nuduh ibu aku begitu sih? Aku kasih tahu sama kamu ya. Sekeras-kerasnya ibu aku sama ibu kamu. Gak mungkin nyakitin ibu kamu. Kenapa kamu jadi belain ibu kamu sih Mas? Berarti kamu setuju dong sama ibu kamu kalau ibu aku itu nggak pernah berubah gitu? Kecewa sama kamu Mas? Wulan,
Kita belum selesai. Ternyata aku sudah termakan sama permainan besanku sendiri. Aku harus segera bertindak dan menghentikan semua ini. Ibu mau kemana? Ibu mau keluar kota dulu ya. Ada saudara ibu yang lagi kena musibah sayang. Yaudah, biar aku anterin ya, Bu. Oh, nggak usah. Ibu sudah pesan taksi online. Ibu mau ke stasiun. Oh ya, selama ibu pergi, kalian berdua yang akur ya. Jangan berantem. Kalau perlu kalian bulan madu. Ya sayang? Ya ini, Bu. Kayaknya aku sama Wulan butuh bulan madu deh, biar kita makin mesra. Betul itu. Ya udah ibu jalan dulu ya. Hati-hati ya. Ya. Dia itu malah pergi. Assalamualaikum. Salam dari Bu, hati-hati. Terus nyuruh Yudis dan Wulan bulan madu. Ih, nyebelin banget. Wulan, Yudis, tadi ibu nggak sengaja kalau dengar kalian itu mau bulan madu ya. Tapi kalau kalian bulan madu, berarti ibu sendirian dong di rumah ini. Ibu takut, kalian tahu kan, ibu sering dapat teror. Kayaknya benar deh, kalau kita pergi nanti ibu sendirian yang ada, aku juga malah nggak tenang. Ya udah, kita bulan madunya di rumah aja ya. Enak aja mau bulan madu di sini. Aku nggak akan biarkan anakku hamil. Kalau Wulan hamil dan punya anak, dia pasti akan sibuk ngurusin anaknya. Gak mungkin ngurusin aku lagi. Bu! Itu. Coba aku cek. Gak ada apa-apa kok, Bu. Kalau emang kerjaan Mbak Siti ataupun Ardi, harusnya ada jejak langkahnya. Ini gak ada, Bu. Berarti rumah ini ada hantunya. Gak mungkin, Ibu. Yaudah, sekarang Ibu istirahat ya. Tapi Dis, ibu takut tidur sendirian di kamar ini. Wulan, tolong ya, kamu temenin ibu ya nak ya. Tolong. Mas, boleh nggak malam ini aku nemenin ibu? Mas, maafin aku ya. Tadi malam kita nggak jadi bulan madu. Malam ini juga bisa, kan masih ada hari lain. Mas, udah berangkat. Yaudah, boleh ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Bu? Kenapa, Bu? Ada ular di mana, Bu? Kalian berdua di atas aja ya, biar aku cari di bawah ya. Dari mana sih, Bu? Kayaknya ularnya dari jendela itu. Mungkin dia juga udah keluar dari jendela itu lagi. Yaudah, kalian tenang dulu ya. Aku tutup jendelanya. Bu, pelurnya udah nggak ada. Bisa, kita balik ke kamar. Ayo, tunggu. Ibu tidur di kamar kalian ya. Bulan madu di rumah gagal terus. Mau bulan madu di luar, ya mertua nggak ngizin. Gimana nak? Kalian jadi bulan madu? Bulan madunya nggak jadi, Bu. Soalnya mertua nggak ngizinin keluar. Dan bulan madu di rumah juga gagal terus, Bu. Semalam di kamarnya tuh ada yang neror gitu, Bu. Di jendelanya katanya tuh ada jejak hitam gitu. Nah, pas aku cek keluar, ternyata nggak ada orang. Terus malam katanya tuh di kamarnya ada ular. Tapi pas aku cek, nggak ada ularnya. Dengar ibu ya nak. Ini pasti ulah mertua kamu. Karena apa? Dia tuh pengen sekali menggagalkan kamu sama Wulan untuk bulan madu. Dia tuh nggak suka kalau ya kalian segera punya anak. Dia itu pengen sekali kamu sama Wulan berpisah. Percaya deh sama ibu. Karena apa? Ini tuh bilang sendiri ke ibu. Mas, ibu tadi bilang sama aku kalau malam ini ibu mau tidur sama aku lagi. Ibu kamu tuh kenapa ya? Kayak nggak suka banget ngeliat kita berdua. Coba deh kamu pikir. Di saat kita lagi pengen bulan madu berdua di rumah, ada aja masalahnya. Dari mulai ada hantu lah, ular lah, apalah, semua nggak jelas. Bentar deh, kok kamu jadi kayak ibu kamu ya? Ngejelek-jelekin ibu aku. Kalau emang kamu nggak suka ibu aku tinggal di sini, ngomong jangan kayak gini. Aku nggak ngejelek-jelekin ibu kamu. Tapi emang faktanya begitu kan? Aku capek ngomong sama kamu. Mas? Bagus. Sekarang mereka berdua jadi saling membenci. Tinggal sedikit lagi aku buat masalah baru. Wulan pasti makin benci sama Yudis. Akhirnya kita pisah deh dari Yudis. Permisi. Iya Pak. Permisi Pak. Ini ada 3 paket atas nama Wulan. Paket COD Pak. Total semuanya 1.415.000 dan ini resinya Pak.
Apa? Wulan belanja sebanyak ini? Sayang, kamu tuh apa-apaan sih? Kamu belanja online segini banyak, aku harus bayarin loh. Mas, aku nggak belanja apa-apa. Ini atas nama kamu, atas nama kamu. Terus tapi aku emang nggak pesan semua ini kok. Tuh sini, handphone kamu mana? Hah? Aku lihat aplikasi. Ini apa? Hah? Ini apa? Ini kamu belanja atas nama kamu sendiri. Mas, aku aja buka aplikasi itu nggak tahu terakhir kapan, udah lama banget kok. Ah, nggak usah bohong. Aku nggak tahu lagi ya. Aku harus percaya lagi sama kamu, tau nggak? Aku akan belanja online lagi atas nama Wulan. Aku harap dengan begini Yudis jadi kesal sama Wulan dan menganggap Wulan itu boros. HP aku mana sih? Dia masih di luar lagi. Bu? Kok ibu pegang handphone aku sih? Ibu ngapain pesen paket sebanyak ini lewat aplikasi dari handphone aku? Apa jangan-jangan paket tadi siang juga ulah ibu? Terus bener lagi kata Bisiti kalau Bisiti itu difitnah sama ibu sampai akhirnya dia itu dipecat sama Mas Yudis. Iya, ulah ibu. Iya benar. Ternyata bener ya kata ibu mertua. Aku udah gak bisa toleransi lagi. Aku gak mau tinggal sama ibu lagi. Ibu gak boleh tinggal di sini lagi. Kamu mau ngusir ibu? Hah? Terus ibu tinggal di jalanan gitu? Enggak, aku gak bawa ibu ke jalanan kok. Aku anterin ke rumah ibu. Ada Rani juga kok yang bisa ngurusin ibu. Ibu nggak mau diurus orang lain. Ibu punya kamu. Kamu tuh anak ibu, kamu yang urus ibu. Aku titip uangnya ya buat biaya hidupnya ibu. Ada sedikit uang buat kamu, Rani, tapi aku minta tolong sama kamu ya. Tolong perhatiin makan sama obatnya buat ibu. Kalau gitu aku pamit dulu ya. Iya mbak, mbak tenang aja ya. Sama-sama mbak. Maafin ibu aku ya udah bikin masalah ini. Jadi gitu mas ceritanya. Ya sayang, aku juga minta maaf ya. Kalau selama ini aku selalu bikin kecewa kamu dan juga selalu nuduh kamu pembohong. Ya, aku minta maaf ya. Ibu mas. Assalamualaikum bu. Kamu kesini ya nak ya? Ibu kayaknya mau sakit. Aku nggak percaya kalau ibu sakit. Lagian ini alasan ibu aja yang ngomong gini lah, ngomong gitulah supaya ibu mau jauhin aku dari suami aku kan. Wulan, kamu ngomong apa? Beneran ibu mau sakit nak. Kamu kesini aja ya, biar kamu tahu kondisi ibu yang sebenarnya. Ya udah, tapi aku mau tanya Rani dulu, ibu tuh beneran sakit apa enggak? Wulan, kamu dengar ya. Rani itu bukan anak ibu. Anak ibu tuh kamu. Kamu yang harus kesini. Lihat kondisi ibu. Wulan, kamu tuh harus mengabdi sama ibu kamu. Bukan sama suami kamu. Surga itu ada di telapak kaki. Kalau kamu mau jadi anak durhaka, ibu akan sumpahin. Rumah tangga kamu akan hancur. Kamu menderita selamanya. Ibu tuh bener-bener tega deh. Ibu kan harusnya doain aku supaya hidup aku tuh bahagia. Kok malah nyumpahin aku supaya aku menderita sih? Ya. Sabar ya. Wulan, barusan ibu sudah dengar semuanya nak. Kamu yang sabar ya. Mudah-mudahan ibu kamu bisa berubah dan bertobat. Sayang. Ibu. Ya nak, sabar ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Siapa perbuatan siapa ini? Jangan. Ini perbuatan ibu kamu. Aku yakin banget perbuatan dia. Semalam dia udah ngatain kamu sama nyumpahin kamu. Iya ya, kenapa ya? Ibu kamu tuh tega banget sama kamu, menyerahkan kamu sayang. Kamu udah bener-bener kelewatan ya. Aku harus bicara sama dia. Mas Yudis? Ya, Mas Yudis pasti marah banget sama ibu aku. Kamu kejar Yudis sekarang ya, pakai taksi online aja. Ibu takut Yudis tuh akan nyelakain ibu kamu. Iya bu. Ya, hati-hati ya nak. Wulan itu anak kandung ibu sendiri loh bu. Ibu kok tega banget sih nyeruluan. Ibu gak ngelakuin apa-apa. Kalau aku nggak percaya bu. Semalam aja ibu ngatain Wulan dan nyumpahin Wulan bu. Selama ini aku kurang berbuat baik apa sih sama ibu? Setelah apa ibu lakukan sama Bisiti dan juga ibu aku bu? Tenang dulu mas, udah cukup. Gimana aku bisa tenang sayang? Bu dengar ya. Sampai ibu berbuat itu lagi sama Wulan, aku nggak akan pernah bisa tinggal diam.
Ibu emang nggak bisa berubah ya, Bu? Ibu tidak melakukan apapun. Aku nggak percaya sama Ibu. Ini ada apa ya? Siapa sih yang melakukan? Ini pasti perbuatan Yudi, suaminya Wulan. Berani-beraninya dia ngancam aku. Dan sekarang dia neror aku. Apa? Ibu diteror dan Ibu nuduh suami aku yang neror Ibu. Suami kamu tuh bener-bener jahat ya. Ingat ya Wulan, kalau sampai Ibu mati nanti, suami kamu dan kamu akan Ibu terus hantuin. Ibu gak mau tahu. Bu, tapi aku juga nggak tahu sih, karena sebelumnya kan Mas Yudis itu marah banget kan Ibu nggak yakin kalau Yudis itu meneror ibu kamu? sama ibu aku. Terus sekarang juga Mas Yudis belum pulang. Apa jangan-jangan sebelum pulang Mas Yudis datang ke rumah ibu aku terus neror rumah ibu aku gitu? Ibu yakin banget ini bisa jadi Ardi yang meneror ibu kamu, ya? Mas, maaf ya Mas, kamu baru pulang kerja tapi langsung aku tanyain hal yang gak enak. Tadi ibu aku nelpon, katanya ibu aku diteror, terus nuduh kamu pelakunya. Kamu neror ibu aku? Aku nggak neror ibu kamu kok. Ya, aku nggak kaget sih kalau ibu kamu nuduh aku. Dan aku malah seneng banget kalau ada yang neror ibu kamu. Biar dia tahu rasa. Mas, Wah, ibu gak sadarkan diri. Ya udah, aku kesana sekarang ya. Ini ibu aku kenapa? Apa darah tingginya kamu lagi? Oh, enggak mbak, kata dokter ini bukan karena penyakit Bu Heni, tapi ada benturan di kepala Bu Heni. Apa jangan-jangan ada yang mau neror ibu lagi, ada yang mau jahatin ibu lagi gitu tadi malam? Mungkin juga ada perampok yang masuk, nak. Tapi pas aku ke rumahnya pagi-pagi, rumah nggak berantakan kok Bu, dan barang juga nggak ada yang hilang. Mungkin ada orang yang sengaja untuk nyakitin Bu Heni. Mas, kita ke rumah aja yuk. Siapa tahu ada petunjuk. Hei, siapa kamu? Hei, berhenti. Siapa lo? Hardi? Jadi selama ini yang neror aku kamu, yang bikin ibu aku sampai nggak sadar juga kamu. Iya. Aku nggak neror ibu kamu. Oke. Aku akui, aku selalu mata-matai ibu kamu. Dulu memang aku yang kirim paket pada saat kalian nikah. Dan aku juga yang dorong ibu kamu saat masih tinggal di rumah Yudis. Tapi setelah itu aku pergi. Aku ada kerjaan di luar kota. Dan hari ini aku pulang lagi ke sini. Waktu aku mata-matai ibu kamu lagi saat di rumah Yudis, ternyata aku tahu ibu kamu pulang lagi ke rumah sini. Makanya aku ke sini tapi dia nggak ada. Aku emang benci sama ibu kamu. Tapi aku nggak sampai hati bikin ibu kamu sampai masuk ke rumah sakit. Mas, Muka kamu darah semua. Aku juga. ibu kamu jahat. Adil kalau dia mati. Mas, ibu dalam bahaya mas di rumah sakit mas. Aku telepon ibu aku semua. Cepetan mas. Apa, nak? Ada yang mencelakain Bu Heni? Ibu masih jagain di sini kok. Gini aja, kamu segera ke sini ya. Ibu tunggu ya, nak ya. Kita ke rumah sakit sekarang. Ayo. Ya Bu, makasih ya Bu. Jadi kabar ibu. Apa itu? Itu berarti orang yang masih ada di sini. Itu artinya ibu kamu aman di rumah sakit. Yaudah kalau gitu kita cek kamar ibu aja mas. Dia sudah mati. Dia harus cepat dikubur. Dia sudah mati. Siapa kamu? Kamu ngapain kesini? Kamu mau nyakitin Bu Heni? Bu Heni masih hidup. Kamu ini siapa sih? Dia sudah mati. Dia harus cepat dikubur. Suster ini siapa, suster? Maaf ya Bu, dia ini keluarga dari pasien yang sudah meninggal. Sepertinya sudah depresi. Jadi sekarang kalau melihat pasien di sini, dia bilang sudah meninggal. Bawa keluar. Cepetan, suster. Syukurlah orang itu nggak menyakiti Bu Heni. Hei, Langit. Jangan kamu yang malam itu sudah neror ibu. Ngaku kamu, ngaku. Kalau kamu nggak ngaku, aku mau ke kantor polisi ya. Atas tuduhan udah masuk ke rumah orang sembarangan dan nyuri uang orang. Jangan. Iya, aku ngaku. Aku yang udah neror Bu Heni. Terus yang neror aku juga kamu. Iya mbak, Kok kamu tega sih ngelakuin ini? Kenapa sih? Kenapa? karena aku tuh kesel mbak sama Bu Heni. Oh, itu cincin mbak. Iya Bu, alhamdulillah ini saya belinya hasil gajian jagain ibu. Ini juga masih banyak sisanya. Kaya ya kamu ya. Sini, sisanya ini biar saya yang pegang.
kerjaan kamu itu terlalu gampang. Bu, tapi makanya aku ngelakuin ini semua. Bu Heni itu benar-benar perhitungan banget, Mbak. Dia ngambil gaji yang udah Mbak kasih sama aku. Sekarang aku datang ke sini, aku cuma mau ngambil hak aku aja kok. Jadi kamu ngelampiasin kekesalan kamu ke ibu itu lewat aku gitu? Aku benar-benar gak ada niat untuk neror Mbak. Aku cuma ngasih ancaman aja sama Bu Heni supaya dia ngebalikin uang aku. Tapi waktu itu malah, kalau ibu nggak mau balikin uang saya, jangan salahin saya ya. Kalau saya terus neror Wulan, dan jangan pernah salahin saya kalau Wulan kenapa-napa. Jangan coba-coba kamu menyakitin Wulan anak saya. Saya sebenarnya gak ada niat untuk nyakitin Mbak Wulan. Tapi saya pengen ibu tuh dibenci sama anak ibu sendiri. Berani-beraninya ya kamu membuat Wulan itu benci sama saya. Mau kamu tuh apa? Kita lihat aja nanti. Mau kemana? Lepasin! Aku mohon, jangan penjarain aku, Mbak. Aku nggak tahu kalau semuanya bakal jadi kayak gini. Ibu. Halo, iya Bu. Oh iya Bu. Saya sama Wulan segera ke rumah sakit sekarang Bu ya. Makasih Bu. Saya ingin ke rumah sakit. Dan kamu ikut ke rumah sakit sekarang juga. Ayo. Ibu minta maaf ya. Ibu terlalu egois. Harusnya ibu ikhlas bagi kasih saya dengan Yudis juga mertua Boris. Maafin. Ya Bu, saya sudah fitnah ibu juga fitnah Siti. Saya banyak berbohong selama ini. Ya Bu, Rani, ibu juga minta maaf. Ibu udah mengambil hak kamu. Maafin Reni juga ya, Bu. Reni gak ada maksud untuk bikin ibu kayak gini. Maafin Reni ya, Bu. Wulan, kamu jangan penjarain Rani. Rani gak salah. Maafin ibu ya. Bu. Dokter, ibu saya kenapa dokter? Bu. Bu. Maaf, Bu Heni tidak bisa bertahan. Beliau sudah meninggal. Ibu bangun, Bu. Ibu gak boleh nikahin Wulan sendirian. Ibu bangun, Bu. Ibu bangun. Masih Bu yang gak ada. Ibu. Bu, aku hamil, Bu. Ibu lihat deh, ini hasil USG cucunya ibu. Ibu yang tenang ya Bu di sana. Bu, aku, suami aku dan juga ibu mertua aku udah maafin ibu kok. Maafin gitu ya Bu. Kalau aku, suami aku dan ibu mertua aku punya salah sama ibu, kita semua pasti selalu doain ibu. Nanti aku pasti ceritain ke anak aku siapa sosok neneknya, supaya anak aku bisa mengambil sosok neneknya dengan baik.